Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit akan berbagi tips menjawab ala kampus Zaituna. Jadi saya di sini akan sedikit menyampaikan cara menjawab mengenai metode manhajiyah di kampus. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini yaitu pertama mengenai faham soal, kemudian pakai manhajiyah dalam menjawab, kemudian pahami seluruh materi dari setiap pelajaran, kemudian yang terakhir yaitu buat jawaban dari setiap mada. Nah, jadi buat teman-teman saksikan terus untuk kelanjutan videonya. Jangan lupa di subscribe dulu. Oke guys, kita lanjut lagi mengenai. Gak kelihatan sih. Iya nggak apa-apa. Oh. Kita mengenai tips jitu menjawab ujian di kampus Zaituna. Jadi apa saja sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman ketika ujian itu datang. Jadi yang teman-teman perlu persiapkan yaitu ada 4 poin, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya mungkin ntar ada tambahan 5 mungkin. Jadi yang pertama buat teman-teman gimana sih caranya gitu biar kita itu dalam menjawab itu bisa benar. Nah, yang pertama teman-teman harus paham soal. Nah, jadi kenapa sih sebagian teman-teman itu dalam menjawab itu dapat nilainya misal ada yang 7, 6, bahkan 5. Kenapa? Bisa dimungkinkan aja ya. Kemungkinan besar gitu loh. Teman-teman yang dapat nilai segitu itu berarti itu kurang bisa dalam memahami pertanyaan. Betul nggak Mas Fadel? Betul ya. Jadi ini sekarang saya sama Mas Fadel. Nah, gimana? Berarti kan yaitu kesalahan kita gitu loh. Gimana bisa mau menjawab yang benar? Pertanyaannya saja kita nggak tahu. Itu loh. Jadi teman-teman gimana? Berarti kan pertanyaan gimana sih biar pertanyaan itu paham? Nah, pertanyaan ketika teman-teman gak paham, sebisa mungkin teman-teman harus paham dari apa yang ditanyakan oleh si dosen. Caranya gimana ketika misal teman-teman gak paham soal? Nah, caranya teman-teman nanya ke ustadznya atau ke dosennya atau pengawasnya. Biasanya kalau misal musayyar itu kan yang jaga atau pengawas itu kan bisa langsung sama dosennya. Nah, tapi kalau misal di roisi kan kadang beda kan ya. Kadang beda ya. Kita slow aja ya teman-teman ya. Nah, jadi coba teman-teman nanya ke pengawasnya. Al-Ustadz, lau samah gitu kan. Lau samahta, kalau misalnya ustazah berarti lau samahti. Yani fasirli an hada soal gitu loh. Coba jelaskan pertanyaan ini gitu loh. Nah, teman-teman itu mempunyai hak mempertanyakan atas pertanyaan yang teman-teman terima gitu loh. Jadi alasannya kenapa sih saya harus bertanya ke ustadz? Ya karena gimana saya mau menjawab kalau misal pertanyaannya pun nggak bisa difahami gitu loh. Itu pokoknya langkah pertama teman-teman harus paham soalnya. Nah, oke. Berarti kan misal sudah selesai misal pertanyaan mengenai itu. Tetap saja misal teman-teman itu
masih belum paham 100% mengenai pertanyaan itu. Nah, terus berarti teman-teman kan udah berapa menit? Nah, teman-teman berarti kan pasti gitu bisa menerka-nerka ketika melihat pertanyaannya itu. Nah, oke. Berarti ketika misal teman-teman ada terkaan, oh kayaknya mengenai A gitu loh. Ya udah. Teman-teman berarti ketika misal terpaksa benar, nggak benar-benar paham dari pertanyaan itu, ya udah. Jalan terakhir teman-teman itu yang dibuat jawaban. Oke, mengenai yang pertama paham soal. Jadi solusinya ketika teman-teman kurang paham soalnya, berarti teman-teman harus menanyakan ke pengawas atau ke dosen atau ke teman yang lain. Pokoknya harus paham. Yang kedua, dalam menjawab ya pertanyaan, teman-teman sebisa mungkin harus pakai manhajiyah. Manhajiyah itu maksudnya yaitu di dalamnya ada, berarti kan kesini masuk gak video? Ada muqaddimah, ada tarhul iskaliyah, kemudian ada jauhar, kemudian ada khulasoh. Nah, teman-teman sekiranya sudah tahu lah ya gimana muqaddimah, gimana tarhul iskaliyah, kemudian jauhar dan khulasoh. Nah, jadi yang saya mau tekankan buat teman-teman yaitu mengenai muqaddimah sama khulasoh itu sebisa mungkin yaitu dibuat dengan seindah mungkin. Muqaddimah berarti kalau misal membuat muqaddimah yang indah, yang cakep, berarti teman-teman ya saran saya itu harus dihafal nih, untuk muqaddimah. Untuk khulasoh begitu juga. Jadi antara muqaddimah khulasoh itu teman-teman harus indah, harus cakep, jangan asal-asalan. Jadi kebanyakan teman-teman dan pengalaman saya pribadi pun dulu waktu pas tahun 1 kemudian gak lulus, yaitu permasalahannya satu, gak paham soal, kemudian menjawab dengan ala kadarnya dari apa yang sudah dihafal tanpa mempersiapkan muqaddimah yang cakep dan khulasoh yang cakep. Jadi hanya mengandalkan isi saja. Nah, kalau misal mengandalkan isi saja itu tidak cukup. Ya, kurang cukup sekali. Jadi harus ada muqaddimah, harus ada tarhul iskaliyah, harus ada jauhar, dan harus ada khulasoh. Nah, pembuka dan penutup itu harus dengan menggunakan kalimat yang jelas, yang indah, yang bagus, yang cakep deh pokoknya. Mau nanya? Saya mau nanya Kak. Mangga. Kira-kira kalimat yang cakep itu seperti apa Kak ya? Kan misalkan di muqaddimah kan atau di tarhul iskaliyah kan wa min huna bla 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 bla. Kira-kira kalimat yang cakep dari Kakak gimana Kak ya? Kalimat Contoh. yang cakep. Iya. Contoh. Ya gimana ya, kan tergantung ntar kalau misalnya saya pribadi. Jadi kalimat yang cakep itu ya banyak dari kitab-kitab gitu loh. Itu saja sih saya ngambil dari kitab, dari internet. Dalam artian itu bukan bahasa kita sendiri. Kenapa? Karena kadang gitu, dari kalau misal kita menulis bahasa Arab itu masih apa ya, penukaran gitu, maksudnya perubahan dari bahasa Indo ke Arab gitu. Jadi dalam struktur atau sistematis penulisan bahasa Arab itu kurang. Kaidah nahwu sorofnya masih kurang. Contohnya seperti apa tuh Kak? Kira-kira kalimat andalan yang sering dipakai oleh Kakak itu seperti apa? Di dalam Di dalam muqaddimah dan tarhul iskaliyah.
tergantung ininya, tergantung apa sih pembahasannya kan banyak. Misal tentang Nggak bisa juga saya langsung nyebutin kayak gitu. Jadi kan saya misal ulumul Quran, saya cari muqaddimah dalam ulumul Quran gitu loh. Misal falsafah, cari di internet mengenai falsafah. Misal tentang akidah, saya cari di akidah. Nah, yang saya paling tekankan yaitu muqaddimah harus dihafal, khulasaah dihafal. Nah, adapun jauhar, nah kita sebanyak-banyaknya cari maklumat itu. Jadi kan jauhar itu merupakan isinya gitu. Tapi isinya itu ketika dosen baca, oh tahu gitu loh, oh kayak gini ngerti dia ketika bisa baca isinya. Tapi dengan ditutup khulasoh gitu loh, si dosen itu akan menangkap, oh ini gitu loh, berarti si murid ini menjawab ini gitu loh. Tapi kalau misal johar masih acak adul tapi dosen ngerti gitu loh, dia maklumi gitu. Nah, tapi ya kayak gitu. Kalau misal sepengalaman saya ya, udah berapa menit? 10 menit. Kasih mana Kak? Apakah kita hanya menggunakan maklumat melalui dosen atau kita boleh mencari maklumat lain seperti di kitab-kitab dan Google dan lain sebagainya? Nah, kalau bisa, sepengalaman saya itu saya nggak memakai maklumat dari yang disampaikan oleh dosen. Kenapa? Ya kurang ini aja kalau menurut saya sih. Tapi kalau misalnya saya itu ngambil judulnya ntar saya ngambil dari luar kitab-kitab. Tapi ya di ini juga gitu, dikolaborasikan aja, dicampur ini aja, baiknya kayak gimana gitu. Itu ya. Jadi teman-teman, tadi untuk yang poin yang pertama, tips jitu menjawab pertanyaan atau manhajiyah di kampus itu. Nah, yang pertama itu teman-teman harus paham soal, pokoknya harus paham. Yang kedua, teman-teman harus pakai manhajiyah. Tadi harus ada muqaddimah, ada tolkhul iskaliyah, ada jauhar, dan yang terakhir khulasoh. Jangan sampai lupa buat teman-teman. Kadang gitu loh, ketika sudah mentok, teman-teman sudah pulang semua, terus teman-teman langsung wah bingung, pengen cepet-cepet keluar. Jangan ya, jangan buru-buru pengen keluar karena di kanan kiri sudah keluar. Tapi maksimalin dalam menjawab, terutama di dalam khulasoh ini teman-teman harus benar-benar rapih, kayak gitu. Next, kemudian tips yang ketiga yaitu pahami seluruh materi dari setiap pelajaran. Maksudnya ketika misal kita ambil contoh di dalam ulumul Quran, teman-teman ketika belajar ulumul Quran pasti di dalamnya ada beberapa bahasan, beberapa pembahasan, kayak misal ada al-wahyu, ada al-farq bainal Quran wal hadis qudsi, kemudian ada apa lagi? Ta'arif Quran was sunnah, terus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga itu harus semuanya paham. Ketika misal di dalam ulumul Quran ada 4 pembahasan, kemudian di fikih ada 4 pembahasan, kemudian semuanya teman-teman harus semuanya paham. Ketika misal teman-teman kurang paham gitu loh di dalam bahasa Arabnya, teman-teman cari bahasa Indonesianya. Pokoknya di dalam setiap pembahasan ini teman-teman harus paham. Itu pertama, di dalam setiap di dalam setiap mada atau setiap wihda teman-teman harus paham, dan di dalam setiap materinya itu teman-teman harus paham. Itu kalau misal nggak paham tadi bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesianya. Kemudian kalau saya gitu loh, berapa menit? 13 menit. Oke, kita target 18 menit. Nah, kalau saya gitu loh, jadi 1 minggu sebelum ujian biasanya roisi sih. Kalau misal musair tuh mendadak sih, kadang 3 hari lah. Kalau misal musair 3 hari lah. Kalau misal roisi 1 minggu dah.
Jadi misal kita ke roisi dulu, 1 minggu sebelum roisi, misal roisi hari Senin, berarti Senin sebelum hari Senin yang mau ujian ini, teman-teman harus menyiapkan jawaban dari setiap permada. Misal di dalam ulumul Quran ada empat pembahasan. Tadi al-wahyu, kemudian Al-Quran, kemudian as-sunnah, misal al-farq. Nah, kalau saya gitu, 1 minggu sebelum gitu hari ujian, nah teman-teman sudah mempunyai jawaban al-wahyu, al-farqu, as-sunnah, terus ini. Itu dihafal berarti. Nah ini maksudnya mempunyai jawaban itu berarti di dalamnya sudah jawaban, ada muqaddimah, ada turqul iskaliyah, ada johar, ada khulasoh. Nah biasanya kan teman-teman juga gitu kan sudah memprediksi kan, sudah mengira-ngira kan apa yang akan keluar gitu kan. Misal di ulumul Quran, oh kayaknya asbabun nuzul nih, oh kayaknya maki wal madani. Nah ketika teman-teman mempunyai ya spekulasi itu, ya teman-teman itu yang diperkuat. Misal di ulumul Quran, oh kayaknya yang keluar wahyu nih, berarti teman-teman yang perlu disiapkan benar-benar al-wahyu. Nah adapun ininya selebihnya yaitu sebatas tahu gitu loh. Nah kenapa sih misal dipersiapkan 1 minggu sebelum gitu, karena ketika misal jawaban sudah ada, itu sudah enak, tinggal baca aja, tinggal matengin aja. Jadi nggak repot-repot lagi kita mikir, wah kelapakan 1 malam gitu loh. Itu kebiasaan kita itu kan kadang SKS itulah SKS, Sistem kebut semalam. Iya itu kayak gitu dah. Jadi saran saya itu teman-teman lebih dipersiapkan lagi. Itu mengenai tadi pahami seluruh materi dari setiap pelajaran. Berarti isinya tadi teman-teman harus paham dari setiap pelajaran, dan ketika misal mau ujian teman-teman harus lebih menyiapkan jawaban lebih awal. Nah yang keempat ini udah masuk ini nih, 4 yaitu buat jawaban dari setiap madah. Mungkin itu ada 4 tips ya kalau saya pribadi mengenai menjawab ala kampus Zaytuna, menjawab ujian ala kampus Zaytuna. Yaitu yang pertama saya ulang, yaitu pahami soal, kemudian bagaimana hajiyah, kemudian pahami seluruh madah materi, kemudian buat jawaban dari setiap madah 1 minggu lah, atau untuk musayyar 3 hari gitu. Mungkin itu saja buat teman-teman mengenai tips gitu menjawab ujian ala kampus Zaytuna. Kesemuanya Kak, apakah sama? Udah berapa menit? 5 oke. 17. Apakah sama menjawab soal seperti ini? Kemudian jikalau yang keluar soalnya itu tahlilun nas. Tahlilun nas. Tahlilun nas itu bagaimana caranya Kak? Nah, untuk yang tahlilun nas ini itu lebih condong ke tahlilun nas. Tahlilun nas. Nah, jadi apa yang saya tadi sudah sampaikan ini lebih ke arah tahlilun nas. Jadi mentahlil itu kan menguraikan. Jadi menguraikannya gitu, kita menjawab dengan manhajiyah gitu. Beda gitu kalau misal fikih. Kadang fikih itu enggak membutuhkan manhajiyah. Tapi saya pribadi selama misal 4 tahun di sini, ya berjalan yang sekarang 3 tahun lah, itu fikih pun saya pakai manhajiyah, yaitu buat muqaddimahnya. Misalkan al-hajj berarti mengenai haji muqaddimahnya, kemudian hikmah haji, misalkan ntar ditutupnya dengan hikmatul haji, manfaatnya haji kayak gitu. Semuanya di manhajiyain. Ntar tergantung gitu, kalau misal nahwu sorof yang gak ada manhajiyah. Oke. Itu saja buat teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai tips gitu menjawab ala kampus Zaytuna. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, jangan lupa subscribe Mang Bewok
dan Andika Channel. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.